Halo anak-anakku sekalian, apa kabar kalian? Ibu harap kalian sehat selalu ya. Hari ini kita masuk pada tema yang kedua, yaitu tentang menyayangi tumbuhan dan hewan. Kita belajar di subtema yang pertama, yaitu tentang manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Secara khusus hari ini kita akan belajar tentang dongeng. Di antara kalian pasti ada yang sudah pernah mendengar kata dongeng. Bahkan ada yang setiap malam sebelum tidur dibacakan dongeng oleh mama atau papa. Ya. Nah, kita lihat sama-sama pengertian dongeng. Dongeng adalah cerita khayalan yang bercerita tentang kehidupan pada zaman dahulu kala. Cerita khayalan ya, ingat itu ya. Nah, pada dongeng berisi pesan atau amanat. Di dalam dongeng terdapat tokoh. Tokoh-tokoh dalam cerita dongeng biasanya itu ada manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Nah, dalam dongeng itu memiliki alur cerita yang sederhana. Alur itu apa sih? Nah, kita lihat sama-sama. Alur adalah rangkaian peristiwa dalam cerita. Dongeng yang terkenal di Indonesia itu contohnya adalah Lutung Kasarung, Bawang Merah dan Bawang Putih, ataupun dongeng tentang Malin Kundang. Ya, itu dongeng yang sangat terkenal di Indonesia. Ibu yakin kalian pasti juga sudah tahu, ya. Nah, sekarang kita lihat apa saja sih yang termasuk dalam dongeng atau jenis-jenis dongeng. Nah, jenis-jenis dongeng itu yang pertama mait atau orang Indonesia biasa menyebutkan dengan mitos. Ya. Nah, mait adalah cerita dongeng dengan latar belakang sejarah yang mengandung hal-hal ajaib dan dianggap suci. Yang kedua, jenis dongeng yang kedua adalah fabel. Fabel ini adalah cerita dongeng yang tokohnya adalah hewan dan menceritakan tentang kehidupan mereka, tentang kehidupan hewan tersebut ya. Biasanya pada cerita fabel ini hewan bisa berbicara, ya, seperti manusia. Jenis dongeng yang berikutnya ada legenda. Legenda adalah dongeng mengenai peristiwa sejarah, suatu nama daerah, atau asal-usul daerah. Yang berikutnya ada hikayat. Hikayat adalah dongeng yang menceritakan kehebatan atau kepahlawanan seseorang. Dan yang kelima ada parabel. Parabel adalah dongeng yang menggunakan perumpamaan untuk menyampaikan pesan moral. Selanjutnya kita lihat unsur-unsur dalam dongeng. Di dalam dongeng itu ada beberapa unsur. Yang pertama tokoh, yang kedua latar, yang ketiga watak tokoh, yang keempat alur, dan yang kelima pesan moral atau amanat. Nah, sekarang kita lihat bersama-sama. Unsur yang pertama adalah tokoh. Tokoh dongeng adalah para pelaku yang ada di dalam dongeng. Tokoh dalam dongeng itu biasanya manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Unsur yang kedua adalah latar.
Latar terdiri dari latar tempat, latar waktu, atau latar suasana. Tempat di dalam cerita tersebut ya, misalnya di sungai, atau di hutan, atau di sebuah desa. Nah, itu latar tempat. Kalau waktu misalnya sore hari, pagi hari, atau siang hari. Lalu suasananya bagaimana? Apakah gembira atau sedih? Ya, itu latar suasana. Nah, kita lihat unsur yang berikut. Watak tokoh. Watak tokoh itu adalah sifat tokoh dalam dongeng. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Selain watak, ada alur. Alur tadi kita sudah lihat yang pertama tadi ya. Alur itu adalah rangkaian peristiwa dalam dongeng. Bagaimana sih jalan ceritanya? Ya, alurnya seperti apa? Dan yang kelima, ada pesan moral atau amanat. Ini yang sangat penting dari sebuah cerita dongeng yang dapat kita ambil untuk kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pesan moral atau amanat itu adalah pesan yang ingin disampaikan oleh penulis dongeng kepada pembaca, kepada siapa saja yang membaca dongeng tersebut. Pesan moral itu biasanya berisi hal-hal yang positif. Nah, selanjutnya kita lihat karakter tokoh dalam dongeng. Dalam suatu dongeng pasti terdapat tokoh ya, atau pelakunya. Nah, setiap tokoh dalam dongeng memiliki karakter atau watak yang berbeda-beda. Ada karakter yang mendukung tokoh utama, ada karakter yang menentang tokoh utama, dan ada juga karakter yang netral, tidak mendukung atau menentang tokoh utama. Ya. Nah, karakter tokoh dalam dongeng dapat ditemukan dengan yang pertama, disampaikan secara langsung oleh pembuat dongeng. Yang kedua, melalui percakapan antar tokoh. Misalnya dari percakapan tersebut kita dapat melihat, oh si A ini baik, oh si B ini jahat, atau lain sebagainya. Ya. Yang ketiga, disampaikan oleh tokoh lain. Yang keempat, pendapat tokoh lain. Pendapat dari orang lain. Nah, selain karakter tokoh, kita lihat yang selanjutnya adalah pesan dari cerita dongeng. Nah, dongeng biasanya berisi pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Biasanya pesannya itu positif. Bagaimana cara kita menemukan pesan tersebut? Ya, caranya adalah kita membaca dan menyimak dongeng tersebut dengan cermat. Tidak boleh terburu-buru membaca dongeng. Kita harus membaca dari awal, kita tahu di mana tempatnya, bagaimana suasananya, siapa-siapa saja yang ada dalam cerita tersebut, terus bagaimana suasana di dalam cerita tersebut. Lalu yang terakhir adalah kita lihat pesan apa sih yang disampaikan oleh penulis dongeng tersebut kepada kita yang membacanya. Ya. Nah, kita juga dapat menceritakan isi dongeng berdasarkan gambar seri. Ya. Gambar seri itu maksudnya rangkaian gambar yang mewakili isi cerita atau dongeng. Rangkaian gambar yang mewakili isi cerita atau dongeng.
Langkah-langkah untuk menemukan pesan dalam rangkai gambar seri itu yang pertama, mengamati gambar dengan cermat. Kita perhatikan dulu gambarnya. Yang kedua, kita memperhatikan susunan atau urutan gambar yang benar. Lalu kita melihat kira-kira peristiwa apa sih atau kejadian apa sih yang ada dalam gambar tersebut. Setelah itu, baru kita menemukan pesan dalam rangkaian gambar yang membentuk sebuah cerita. Nah, untuk contoh ini kalian dapat lihat pada halaman 121 Bupena. Di buku tematik kalian itu banyak sekali cerita dongeng. Bisa kalian baca dari situ cerita dongengnya. Semoga apa yang Ibu jelaskan dapat kalian pahami. Setelah kalian menonton video ini, kalian lanjutkan dengan mengerjakan soal yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru masing-masing. Tetap bersemangat, Tuhan Yesus memberkati.